Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara yang berhadapan dengan apologet Kristen kali ini cukup lucu. Yang satu bertanya tentang iman Kristen tetapi tidak mau dijawab pakai Alkitab. Dan yang lain lebih aneh lagi saudaraku dalam Tuhan. Dia mengatakan bahwa nabinya dia sudah ada sebelum Adam katanya. Ya, berikut cuplikan videonya. Kamu pernah dengar kisah Nabi Adam? Adam itu kenapa? Waktu dia pertama kali diciptakan, terus dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa ada nama Allah dan nama Muhammad. Di mana? Waktu itu Nabi Adam berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Berarti Muhammad sudah ada sebelum Adam? Sudah ada. Muhammad sudah ada sebelum Adam. Kenapa Jadi kalau kamu kalimatnya bilang sang Bapa? Kenapa kalimatnya pakai sang Bapa? itu sang Bapa itu bukan kalimat, sang Bapa itu nama realita. Kenapa dia disebut Bapa? Karena Bapa itu adalah sang sumber segala sesuatu. Kita lihat ya, 1 Korintus 8 ayat 6. Enggak, jangan pakai logika apa Kristen, tentu enggak nyambung nanti. Tentu saya tidak menerima Ya, logika. ya kamu Bapak nanya Kristen kan? Bapak mau tanya Islam sama saya? Maksud saya kita pakai sudut pandang ya nanti itu enggak akan nyambung. Dan yakin Belum, itu enggak akan nyambung gimana? akan nyambung. Kan Bapak tanya kekristenan, saya jawab kekristenan dari Alkitab dong. Baik, langsung kita lihat video lengkapnya sambil menekan tombol like yang ada di bawah ini. Iya kamu. Masa sih iblis cantik. Halo, hambanya Allah. Halo, Hello. Islam Halo. Kristen. Iya, Islam lah. Islam lah. Allah jar. Allah itu bejana itu. Jar apa? Allah jar. Ya Allah. Jar. Itu jar apa jar? Itu yang di dalam logo. Nggak tahu ngambil dari orang. Ini bahasa Inggris. Oke. Anda Islam mau bertanya apa tentang iman Kristen? Silakan. Nggak mau nanya sih. Nggak ada pertanyaan. Terus mau ngapain kirim permintaan? Dari tadi itu Apa tuh? ini mau nanya. Oh, mau nanya. Silakan. Mau nanya apa? Buktiin kalau Yesus itu ngakunya dirinya Tuhan. Buktinya kayak gimana? Buktiin ngaku apakah Yesus ngaku Maksudnya dirinya bukti Tuhan. kayak gimana? Ada, dia mengaku Tuhan. Mana itu? Kalau dia mengaku Tuhan, terus apa hubungannya dengan Anda? Padahal Yesus bukan Tuhan deh. Kalau dia bukan Tuhan, terus dia apa? Nabi Oke. Allah itu Tuhan nggak? Tuhan. Dia pernah mengaku Tuhan nggak sama Muhammad? Memang dirinya Tuhan sebelum ada Muhammad, dirinya udah Tuhan. Dia ngaku sama siapa itu dia mengaku Tuhan? Nggak ngaku dirinya Tuhan, emang dirinya Tuhan. Iya, dia ngaku sama siapa dirinya Tuhan. Kalau dia nggak mengaku Tuhan kepada Muhammad, terus kenapa dia dituhankan? Dia nggak ngaku sama siapa-siapa, emang itu dirinya Tuhan. Tuh, saya juga Tuhan. Kalau ketimbang ngaku Tuhan, saya Tuhan. Kamu mau nggak menyembah saya? Enggak, Kenapa? kamu cuma makhluk biasa. Allah makhluk yang kayak gimana? Allah itu bukan makhluk. Terus Allah itu apa? Allah itu Esa. Saya itu satu. Iya. Ya. Saya juga satu. Nggak ada yang kayak saya. Saya juga Esa. Apa bedanya saya dengan Allah? Allah Tuhan, kamu manusia yang diciptakannya. Kapan Allah menciptakan saya? Yang waktunya yang menciptakan manusia itu. Kapan? Saya juga menciptakan kamu kalau saya ngaku.
Saya yang menciptakan kamu, hamba Allah. Kapan itu? Saya nggak tahu. Sama seperti Allah juga nggak tahu kapan menciptakan saya. Tuhan kan dong saya. Karena saya mengaku Allah. Sama kan? Oke. Anda Islam. Kira-kira Allah itu siapa sih yang sejauh Anda kenal? Allah adalah Tuhan. Saya juga. Ketika kami tanya dia. Saya juga Tuhan. Kamu cuma manusia biasa, bro. Cuman bisa itu aja, sejauh itu aja yang kamu kenal. Saya manusia biasa. Allah memangnya gimana? Jauh di atas saya kah dia? Iya. Apa yang bisa dia lakukan? Apa yang bisa dia lakukan? Tuh, lari. Apa yang bisa dia lakukan? Saya manusia biasa. Dia harusnya lebih dari saya. Cuman gitu doang. Esa, saya juga Esa. Sekedar ngaku, saya juga bisa ngaku. Kenapa nggak ada yang menemukan saya? Loh, yang tadi mana yang mau naik? Inilah hasil dari ini iblis betina, hasil dari sperma bapak yang encer nih. Jadi kayak gini nih. Iya kan? Jadi Karena otaknya bapak itu encer atau kental? otakmu nih otak kebanyakan makan babi. Jadi nggak bisa. Daripada kau makan kotoran babi, ya mendingan makan babinya dong. Makan daging babi itu enak, kau cuma makan kotoran babi, jangan ngerasa hebat. Iya kan? Iblis dari sperma. Memang iblis dari sperma. Oh, ada tahu. Ya, bapak-bapak ngelahirin terus keluarnya iblis itu gimana? Makanya di room gua tuh jangan emosian, santai. Jadinya lu nggak berpikir jernih, ya kan? Makan daging babi, oh, bagus di supermarket di tempat lu juga dijual daging babi. Ada apa sih dengan daging babi? Enak loh daging babi, cuy. Serius, daging babi itu enak kalau disasang, mantap. Sasang. Jangan lupa tetap terus ya teman-teman. Halo, Angga Putra Wibawa. Assalamualaikum. Islam Kristen Pak. Islam KTP. Saya nggak nanya KTP-nya. Anda Islam atau Kristen? Islam. Nah, silakan mau bertanya apa Pak? Silakan. Emaknya aja yang bertanya. Tanya tentang Tentang apa? Boleh aja. agama Islam boleh? Nggak ada yang melarang. Baik, siapa Allah? Allah Siapa Allah? sama halnya siapa Yesus. Katanya Anda ditanya. Ada saya jawab. Kalau Anda baik, Itu kalau jawaban Anda saya. mengatakan sama, ya kata Anda sama halnya dengan Yesus. Berarti Allah manusia ya? Berarti Allah Allah jadi manusia juga. Loh kan itu kata Anda, siapa Allah sama dengan Yesus. Yesus itu memiliki kemanusiaan. Allah punya Iya, betul. kemanusiaan juga. Punya. Allah punya kemanusiaan. Punya. Kalau Berarti Allah kalau manusia? kalau Yesus makan babi nggak? Enggak. Oh, kok nggak? Allah makan babi kok.
tahu ya? Kalau Allah kata Anda manusia, Mm-mm. Lah kok nge-lag? hah? Kolek? Ya, Kok kamu nge-lag? nge-lag. Kamu nge-lag. Oh, iya. Kalau Anda mengatakan Allah sama halnya dengan Yesus punya kemanusiaan, siapa nama? Putus-putus suaramu, Mbak. Suara kamu bagus di sini. Iya, Siapa maksudnya nama kemanusiaannya Allah? Gimana? halo, Masih nge-lag? putus-putus. Masih? Itu baca aja typingnya di bawah. Banyak yang bilang nge-lag. Ini masih nge-lag? Seriusan nge-lag? Orang. Tadi Anda bilang, saya tahu orang di balik nama. Siapa? Allah. Berarti Allah orang. Gimana nih? Allah itu siapa? Saya Allah itu jawab. siapa? Allah itu nama. Hanya itu aja. Tuhan. Nama bagi Tuhan. Jadi Allah itu nama atau Tuhan? Tuhan punya nama. Itulah Allah. Tuhan punya nama. Anda manusia. Anda punya nama. Berarti Anda dengan Allah sama-sama punya nama. Apa bedanya Allah dengan makhluk? Sama-sama punya nama. Itu Di surah Al-Ikhlas ada. Allah tidak diperanakan dan tidak beranak. batu beranak nggak, Pak? Batu beranak nggak? Diciptakan. Allah tidak diciptakan. Kalau Allah tidak diciptakan, dia dari mana? Ya Allah itu yang menciptakan. Iya, dia dari mana? Segala sesuatu yang menciptakan jangan ditanya dari mana. Tapi yang diciptakan harus ditanya dari mana dia asalnya. Sebelum dia menciptakan, kita harus tahu dulu dia asalnya dari mana. Nggak bisa, namanya Tuhan. Oh. Jadi kakak Tuhan.
Siapa yang sudah menyembah Allah? Dari abad berapa Allah itu udah disembah? Dan bumi dia sudah Siapa menciptakan. penyembahnya? Enggak, saya tanya siapa penyembah Allah SWT? Penyembahnya ya semua makhluk. Orang Israel nggak ada yang nyembah Allah SWT. Sampai detik ini orang Israel itu nggak pernah nama Tuhannya itu Allah SWT. Ada surga dan neraka itu jadi Saya nggak ngomongin surga dan neraka. Abad 1 siapa yang sudah menyembah Allah SWT? Siapa yang sudah beragama Islam? Nabi Adam Islam. Siapa? Kapan Nabi Adam mengaku dirinya Islam? Nabi Nggak Adam ada. doa. Nggak ada dia beragama Islam. Islam sendiri nggak ada di dalam kitab saya. Islam. Oke. Kalau di Quran dia mengaku Islam, Adamnya sendiri pernah nggak mengaku dirinya Islam? Jadi minta ampun kepada Allah. Saya nggak nanya itu. Adam sendiri pernah nggak mengaku dia beragama Islam? Di kitab Anda, coba cari. Minta ampun kepada Allah justru Saya nggak nanya minta ampun, saya tanya Adam kapan dia mengaku agama Islam? Tuh kalau Adam aja nggak mengaku Islam, kenapa kalian malah menuduh dia agama Islam? Coba, Musa itu pernah nggak mengaku dia Islam? Nah, Di mana? dia menyembah Allah. Iya enggak, saya nggak nanya dia nyembah. Kapan dia mengaku agama Islam? Begitu. Kalau Musa tidak pernah mengaku agama Islam, kenapa Quranmu menuduh Musa beragama Islam? Ini dong. Loh, sekarang gini, kalian aja selalu mempertanyakan pengakuan Yesus dia mengaku Tuhan. Kalian tanyakan dulu Musa, kapan dia mengaku Islam? Kalau dia tidak pernah mengaku Islam, kenapa kalian fitnah dia beragama Islam? Kok nggak nanya nyembahnya? Musa bahkan tidak mengenal kata Allah. Alif lam lam ha. Musa tidak pakai itu. Musa itu orang Yahudi. Orang Israel. Sorry, Musa itu orang Israel. Orang Israel itu tidak pernah memanggil Tuhannya atau sesembahannya, atau tidak pernah minta ampun kepada Alif lam lam ha. Atau Allahmu sudah berganti nama? Kalau Musa tidak pernah mengaku agama Islam, kenapa kalian fitnah? Apalagi Adam. Kok bisa? Gimana nih Pak? Iya, Musa itu orang Israel, suku Lewi, bukan Yehuda. Kenapa kalian ini seperti itu? Musa nggak pernah ngomong dia Islam, Adam juga nggak pernah ngaku Islam. Kenapa kalian tuduh? Abad 1 siapa yang udah beragama Islam, Pak? Yesus juga nggak pernah ngaku agama Islam. Gimana nih? Jangan difitnah dong. Silakan Pak, dibuka mute-nya Pak, baik. Ini kan pertanyaan. Iya. Kenapa Bapak menfitnah atau menuduh Musa Islam? Tuhan gitu loh. Saya nggak nanya itu. Kan kata Anda, Yesus dengan Allah, Allah tidak diperanakan dan tidak. batu juga tidak beranak. Kalau masalah beranak, batu juga tidak beranak, Pak. Nggak ada yang hebat untuk itu, nggak ada yang spesial. Perempuan mandul juga nggak beranak, Pak. Nggak ada yang spesial untuk tidak beranak. Apakah itu tolok ukur dari Tuhan? Menciptakan Tuhan. Manusia bisa menciptakan, batu bisa menciptakan. Bahkan batu dia Manusia bisa menciptakan? Manusia bisa menciptakan? tetap tidak berubah-ubah. Oke. Tuhan dia bisa menghancurkan, dia bisa menciptakan, dia bisa berbuat sesuka hatinya. Karena dia Menciptakan? Tunggu. Menciptakan itu artinya menghidupkan kan? Oke. Siapa yang udah dihidupkan oleh Allah? kuat hidupkan sama Allah. Yang sudah mati dihidupkan Allah siapa? Yang mati di depan Allah. Kalau dia mau membuktikan dia adalah pencipta yang memberi hidup, siapa satu orang mati yang dihidupkan dia? Tidak bisa jadi itu. Ya itu tolok ukur sebagai pencipta itu bukan ngaku. Kalau ngaku saya juga bisa ngaku.
Saya bisa menciptakan pempek. Tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Tapi di waktu di dalam rahim, setiap ruh itu punya persaksian dengan Tuhan. Siapa Tuhanmu? Di mana ruh punya persaksian Tuhan itu di mana dasarnya? Tuhan kakak dilahirkan. Sekarang saya tanya Anda bisa ke Special Opgin, di mana bayi waktu di USG sudah mengaku dia beragama Islam. Tuhan. Karena kata terlahir dari rahim Sekarang seorang. saya tanya, bisa nggak tolok ukur Tuhan itu mengaku sebagai pencipta, tapi dia tidak bisa menghidupkan? Tuhan itu tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Berarti Allah bukan Tuhan. Yang mengaku itu cuma manusia. Seperti kakak mengaku diri kakak Tuhan. Oke. Karena Tuhan. Kalau saya tunjukkan di Anamel, ya, kalau saya tunjukkan di Anahal, Allah mau mengaku Tuhan kepada Musa gimana? Anda udah baca Quran? Di mana? Loh, Anda belum pernah baca Quran? Allah itu mengaku kepada Musa waktu dia datang menemui Musa dalam rupa api. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Katamu kalau mengaku bukan Tuhan. Udah pernah baca An-Naml ayat 9. Ada bukti. Coba kamu baca dulu An-Naml ayat 9. Di situ Allah mau mengaku Tuhan sama Musa. Ya, jadi sekarang Katamu kalau katamu gini, kalau Tuhan itu nggak perlu ngaku. Loh, Tuhan mau ngaku ternyata. Kamu mau memakai standar saya atas pertanyaan yang sebelumnya, saya tanyakan balik, makanya setidaknya kamu tahu dulu Quranmu. Coba buka Quranmu, An-Naml ayat 9. Di situ mau Allah mengaku loh dia Tuhan. Tapi pertanyaannya, aku sama Yesus, apa dasar dia mengaku dirinya Tuhan? Sementara dia dilahirkan dari rahim seorang ibu, walaupun dia tidak berbapak. Dan Bisa. tidak punya bapak dan punya ibu. Sekarang saya tanya, Allahmu berbapak nggak? Nabi Adam, seharusnya Nabi Adam yang bisa dituhan juga. Allahmu berbapak atau enggak? Allahmu berbapak dan beribu nggak? Tidak lah. Kenapa dia tidak berbapak? Ya sama dong sama Yesus. Berarti Yesus juga Tuhan dong. Dari rahim seorang ibu, dari manusia. Jadi Allah nggak dari rahim. Rahim siapa? Oke, kalau batu dari rahim nggak? Kalau batu dari rahim nggak? Tidak. Oh, udah sama dengan Allah. Allah tuh juga tidak dari rahim. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Apa bedanya? Menciptakan, tidak bisa menciptakan. Allahmu siapa yang menciptakan? Nggak ada yang menciptakan. Kita ditanya siapa yang menciptakan itu nggak cocok pertanyaan seperti itu. Oke. Kalau dia bukan tidak ada yang menciptakan, terus dia ada karena siapa? Karena kuasanya, sifatnya, Asmaul Husna, dia maha kuasa, maha menciptakan, maha segalanya. Oke. Satu orang yang diciptakan dia siapa? Dan termasuk otak kakak itu salah satu ciptaannya, jadi tidak bisa Apa bukti? menjangkau. Apa buktinya otak saya yang ciptain Allah? Apa buktinya? Kakak keluar dari rahim. Itu mama saya. Mama saya bukanlah Allah. Kamu mau bilang mama saya Allah? Bukan. Ya, karena penciptaan itu dia bersumber dari nenek Kalau moyang. saya bilang yang nyiptain kamu Yesus gimana? Dari mana? Gennya. Yang ciptain kamu dan otak kamu itu adalah Yesus. Saya itu manusia, nggak bisa menciptakan saya. Karena saya sama Yesus sama. Tidak ada bedanya sama saya sama Yesus. Kamu bisa berdosa? Kamu bisa berdosa? Bisa berdosa karena ada Kok hukum. Yesus nggak berdosa? Beda dong. Karena saya tanya, kamu bisa membangkitkan orang mati 4 hari belum? Saya tanya, kamu bisa membangkitkan orang yang sudah mati 4 hari belum? Ya, untuk apa saya bangkitkan? Karena kamu nggak mampu. Jangan bilang untuk apa saya bangkitkan. Sekarang bangkitkan nabimu. Suruh Allahmu bangkitkan nabimu kalau memang dia mampu. Masalahnya dia nggak mampu. Tuhan bilang untuk apa? Banyak kegunaannya. Yesus itu Nah, jadi kalau kamu mau menyamakan dirimu dengan Tuhan Yesus, kamu pendosa. Kamu tidak bisa membangkitkan apapun. Sekarang saya tanya, Tuhanmu pernah nggak membangkitkan orang mati?
Bisa nggak? Ya bisa sekali lah kak. Mana? Bangkitkan dong harusnya nabimu. Itu untuk apa? Ah. Untuk apa? Dia Untuk bukti, sebagai bukti bahwa dia pencipta. Kenapa dia tidak mampu membuktikan? konsepnya Tuhan itu berbasis Artinya adalah Tuhanmu itu tidak sanggup membuktikan dia Tuhan, tetapi Tuhan Yesus sanggup membuktikan dia Tuhan. Buktinya apa? Dia mati dan bangkit. Dia bahkan membangkitkan orang mati. Tetapi apa yang dilakukan Allah? Apa yang dilakukannya? Orang saya tanya, kenapa? Karena kamu bilang, ketika kamu mengatakan Allahmu bisa membangkitkan, terus katamu untuk apa? Berarti kamu nanti mati dan semua umat muslim mati. Untuk apa dibangkitkan? Gitu toh? Apa kau dibangkitkan? Kau cuman pendosa. Gitu. Kamu mau bilang gitu? Ya. yang mati itu kan Dah. Tolok ukurmu cuman beranak tidak diperanak. Dia sudah menyerupai seperti makhluk. Apa bedanya dia dengan saya? Tidak bisa membangkitkan orang mati, sama seperti kamu tidak bisa membangkitkan orang mati. Karena tidak tahu untuk apa. Selebeh. Allah siapa? Nama. Kamu menuhankan siapa? Nama. Apaan itu? What the hell? What? Pret. Baiklah, kita singkirkan. Wow. Banyak yang panas. 2.000 orang di sini kepanasan. Nyala gagangku. Mari kita singkirkan. Hello, singkirkan. Hello. Namamu saudaranya Sarukan ya, singkirkan. Saudaranya Sarukan atau Salman Khan, Pak? Bukan saudara siapa-siapa sih. Kenapa namanya disingkirkan? Cuma lucu aja sih tadi itu yang debat tadi yang soal ini gitu kan. Bapak Islam atau Kristen, Pak? Saya Islam, Muslim. Aktor Instagram, Muma ngeri. Silakan Pak, gimana? Tadi kan kamu bilang yang soal apa ya? Yang tadi soal mengenai tadi pembahasan saudara Muslim saya tadi yang satunya siapa ya namanya gue lupa. Mengenai Tuhan tidak diperanakkan gitu. Tadi kamu bilang Tuhan itu begini mana anak kabarnya. Itu kan memang Tuhan seperti itu. Itulah kelebihannya Tuhan kan spesial gitu kan, nggak ada samanya. Tuhan itu sebenarnya nggak boleh ada yang samanya gitu kan. Oh, dia udah sama seperti makhluknya bernama. Itu bernama. Ini aja, ini kan pembahasan kita mengenai Loh, Yesus itu sebenarnya Allah itu nama bukan? Tadi temenmu kan katanya kan kamu mau menukil pernyataan temanmu. Temanmu bilang Allah itu bernama. Jadi Yesus Kamu itu- bilang barusan Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Dia bahkan sudah menyamakan dirinya dengan makhluk bernama. Konsisten dulu dong. Makanya Tuhan itu nggak boleh ada. Itulah kelebihan dari Tuhan kami. Apa kelebihannya, Pak? Nggak boleh nggak. Memang Tuhan itu seperti itu. Dia nggak beranak dan nggak diperanakan. Kok sama seperti batu, tidak beranak dan tidak diperanakan? Dia sudah sama seperti ciptaannya. Jadi Yesus itu sempurna Tuhan begitu menurut saya. Suaranya mendem, Pak. Ulang lagi, Pak.
Jadi Tuhan Yesus itu Tuhan gitu maksud kamu. Gitu. Tuhan lah, Tuhan yang menciptakan kau. Kami. Semua yang ada di dunia ini Tuhan Yesus yang ciptain. Jadi yang mencabut nyawa Yesus itu di kayu salib itu siapa? Gak ada yang cabut. Manusia itu mati bukan karena dicabut. Kau kira singkong? Cuman singkong yang dicabutnya, Pak. Tidak ada, karena Tuhan Yesus itu bukan singkong. Jadi nggak dicabut. Kan manusia bukan singkong dicabut-cabut. Gimana sih? Gimana ceritanya kok nyawa dicabut? Sekarang saya tanya Anda. Kalau manusia itu mati dicabut nyawanya, berarti Tuhan itu jahat dong. Mematikan, mencabut-cabut nyawa. Biarin aja napi di dalam. Apa sih Tuhan nyabut-nyabut nyawa? Kenapa dicabut-cabut nyawa? Mending ditanam nyawa. Gak ada suara Bapak ini. Ini harus disingkirkan ini. Sesuai dengan namanya. Gak ada suaramu, Pak. Gak greget, Pak. Aku kayak ngomong sendiri. Ngapain dicabut-cabut nyawa? Gue tanya dulu. Kayak kurang kerjaan, tanam lah. Daripada nyabut mending nanam nyawa. Marilah kita singkirkan segala kekhawatiran dunia supaya kita boleh menerima Raja dari segala sesuatu yang secara tak nampak diiring oleh bala malaikat. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita yang secara rahasia menggambarkan kerubi. Iya, marilah kita singkirkan segala kekhawatiran dunia. Nangis aku dengar pujianmu. Mazmur ini, oi. Supaya kita boleh menerima Raja. Yesus itu Raja dari segala sesuatu. Udah. Panas. Mari kita mulai diskusi. Salah orang. Salah. Naikkan saya. Naikkan harga BBM. Ortodoks. Halo. Ya. Islam, Kristen, Muhammad. Alhamdulillah Islam. Anda nabi atau tidak? Apa pertanyaannya? Anda nabi atau tidak? Anda bertanya seperti itu aneh nggak? Tidaklah, karena namamu Muhammad seperti nabi. Anda Muhammad, Anda nabi tidak? Itu tuh bukti kecintaan saya kepada baginda Rasulullah. Wah. Apakah Anda istrinya banyak? Gimana? Apakah Anda istrinya banyak? Saya belum Wah, nikah. tidak cinta. Berarti kau tidak membuktikan kecintaanmu terhadap Nabi. Saya kalau cinta sama Taehyung, saya akan pakai baju yang sama dengan Taehyung.
Itu bukti kecintaan saya terhadap Taehyung, suami saya yang di Korea. Berarti Anda tidak begitu mencintai Baginda. Baik. Ya. Apakah Anda berwajah masam kepada orang buta? Tidak. Anda tidak lagi mencintai Nabi karena Nabi di Abasa juga mukanya asam terhadap orang buta. Oke lah, itu hanya intermezzo. Silakan Anda mau bertanya apa? Apa ya tadi? Bentar. Marilah kita Coba jelaskan gimana Yesus itu bisa dikatakan Tuhan. karena dia Tuhan. Iya, buktinya apa gitu? Buktinya Musa mengakui dia Tuhan. Buktinya Abraham mengakui dia Tuhan. Ya dalilnya mana maksud aku tuh? Buktinya Elia mengakui dia Tuhan. Ya semua nabi juga mengakui kalau Allah itu Tuhan. Nabi mana yang mengakui Allah itu Tuhan? Cuma Nabi Muhammad kan? Kamu pernah dengar kisah Nabi Adam? Adam itu kenapa? Coba. Waktu dia pertama kali diciptakan, terus dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa ada nama Allah dan nama Muhammad. Di mana? Waktu itu Nabi Adam berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Berarti Muhammad sudah ada sebelum Adam? Sudah ada. Muhammad sudah ada sebelum Adam. Berarti Muhammad ini berapa ribu juta tahun itu? Sini saya jelasin ya. Iya kan? Muhammad itu namanya sudah ada karena itu belum menjadi bentuk wujud manusia. Oh, dulunya apa dia sebelum jadi manusia? Allah itu menciptakan semuanya ini dari nur. Nur itu yang mana nih? Nur cahaya, nur Rasulullah namanya, nur Muhammad. Nur Muhammad. Ada dalilnya nih di Al-Quran? Di Al-Quran Kalau ada di Al-Quran ya ini berarti ajaranmu ajaran sesat. Nggak ada di Quran. ada. Saya baca di Al-Quran itu tidak pernah ada Nur Muhammad diciptakan. Ya Ada ini Nur Haliza. gimana ya? Saya nih udah pembahasannya ke arah tauhid gitu. Jangan ke arah tauhid dulu. Quran aja nggak ada menjelaskan gitu. Kenapa Anda menjelaskan yang tidak dituliskan di dalam Quran? Ada. Tapi saya lupa ayatnya. Kalau Muhammad ini sudah ada sebelum Adam. Muhammad ini apa? Nur. Ada Ya, apa? saya tahu Nur. Berarti lampu saya ini juga namanya Nur. Karena lampu saya ini juga cahaya. Tuh, saya tunjukkan salah satu lagi Nur saya ya. Ini Nur. Ya. Nur. Tapi ini nggak tahu namanya Muhammad atau tidak, tapi dia si Nur. Nur. Mungkin namanya Nur Mukidi. Gimana? Jadi sebenarnya Muhammad ini Nur atau apa? Sini ya, saya jelasin ya pelan-pelan ya. Baik. Makhluk pertama kali diciptakan itu apa? Apa ya? Langit dan bumi? Makhluk, Anda paham nggak makhluk? Loh, langit dan bumi itu makhluk. Memangnya langit dan bumi itu Allah? Semua yang di dunia ini secara Islam cuman ada holik dan makhluk. Ini aja makhluk biar lu tahu. Katanya lu udah tauhid. Lu belum belajar tauhid berarti. Saya udah belajar tauhid. Ini tidak mungkin pencipta, ini nggak mungkin holik, ini pasti makhluk. Jadi kalau saya katakan makhluk yang pertama diciptakan itu adalah langit dan bumi, kok kamu kaget? Ini pencipta atau makhluk?
Ini pencipta atau makhluk? Jawab. Apa? Ini pencipta atau makhluk ini? Ini kacamata saya nih. Ini makhluk. Gimana sih? Coba. Oh, ini makhluk. Saya tanya, ini apa? Kacamata ini apa? Makhluk. Jadi kalau saya bilang langit dan bumi, kok kaget? Masih langit dan bumi makhluk? Ya makhluk loh. Tidak, saya paham. Makhluk. Karena Langit dan bumi itu diciptanya. makhluk. Emang langit dan bumi itu makhluk. Tapi iya. yang saya tanya itu makhluk yang pertama kali diciptakan. Langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu yang pertama sekali diciptakan. Langit dan bumi itu makhluk. Kok kaget? Katanya kok udah belajar tauhid. Saya udah belajar makrifat. Gimana sih kau? Aduh. Nah, langit dan bumi itu makhluk atau holik? Gini ya. Kalau Anda tadi mengatakan kamu sudah belajar makrifat, saya tanya ya. Loh, kok Dan kamu dalam malah nanya makrifat itu, saya? Kok di kalau dalam makhluk kamu malah nanya saya? Ya, Anda tadi kan mengatakan saya sudah pernah belajar makrifat. Coba saya tanya, Anda paham nggak makna hadis ini? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Apa tuh? Lah, katanya Anda belajar. Saya nggak belajar bahasa Arab, saya belajar makrifat kok. Saya bilang saya makrifat, bukan saya belajar bahasa Ada Arab. bahasa Arabnya. Siapa yang bilang saya belajar bahasa Arab? Makanya saya tanya apa tuh artinya? Oke, Anda tidak paham arti. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Kau udah kenal dirimu? Anda tadi mengatakan saya sudah belajar makrifat. Coba Iya, jelaskan. saya sudah mengenal diri saya. Saya tanya balik, kamu sudah mengenal dirimu enggak? Gimana Anda bisa mengatakan Anda mengenal diri Anda? Coba jelaskan. Dulu saya kenal lah, saya Dari sudut mana? umur. Saya punya pikiran, saya punya roh, saya punya cita-cita. Saya menuhankan Yesus, saya kenal diri saya. Kamu yang nggak kenal dirimu. Saya kenal diri saya, makanya saya bilang saya sudah mengenal makrifat. Kamu sudah mengenal makrifat belum? Gini ya, kalau Anda mengatakan saya mengenal Tuhan saya mengenal Yesus, saya mengenal diri saya. Emangnya Yesus Tuhan kau? Gini ya, Anda itu berarti belum mengenal itu namanya. Loh, saya mengenal Tuhan Yesus. Kamu mengenal Allah nggak? Kalau Anda mengenal Tuhan Yesus Anda, Kamu mengenal Allah nggak? Saya benar-benar mengenal Tuhan Yesus, makanya saya sudah belajar makrifat. Saya sudah mengenal Anda saya. mengatakan, Kamu yang belum mengenal Allahmu. Oke, Kamu Anda sudah mengenal mengatakan Allah? Kamu sudah mengenal Allah belum? bentar. Saya sudah kenal, nanti saya jawab. Loh, jangan nanti dong. Ya, jawaban Anda itu Nanti dong. Kita bicara makrifat, sekarang saya tanya, siapa Allahmu? bentar dulu. Nanti kan Anda yang tadi kan Jangan bentar dulu dong. Katanya Gini. kamu sudah mengenal, barang siapa mengenal dirinya sendiri, dia sudah mengenal Allah. ya nanti Kamu saya sudah mengenal jelaskan. Allah belum? Nanti saya Kalau jelaskan. Sekarang. Coba Anda tadi mengatakan Anda kenal sama Tuhan Anda Yesus ya. Kenal. Anda kenal diri Anda. Kenal. Siapa Anda? Saya Umul. Hanya itu. Saya manusia, tadi saya sudah jelaskan. Saya punya nafas, saya punya badan, saya punya cita-cita. Saya sukanya apa? Saya mengenal Yesus. Kenapa? Kamu Berarti bahkan yang tidak mengenal dirimu sendiri. Berarti Anda itu belum mengenal Tuhan Anda itu tuh namanya. Kamu sudah kenal Tuhanmu. Kalau Anda mengatakan saya kenal diri saya kenal, saya punya badan, saya punya ini, berarti Anda itu belum kenal Tuhan Anda itu. Kenal, saya kenal Tuhan saya. Kamu yang nggak kenal Tuhanmu. Kalau Anda kenal, siapa yang ciptakan Anda? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus ciptakan Anda, berarti Anda tidak mengakui bahwa diri Anda itu ada. Saya ada. Karena Yesus ada. Berarti Anda sama Tuhan sama berarti. Saya disamakan dengan dia. Karena dia menciptakan saya sama dengan dirinya.
Berarti Yesus sama Anda itu sama, berarti derajatnya sama-sama Betul. Tuhan. Iya, betul. Saya memang diciptakan sama seperti Tuhan Yesus. Karena manusia itu adalah Tuhan yang berkuasa atas bumi. Berarti Anda sudah menodai ketuhanan. Tidak, saya memang Tuhan. Gini ya, saya jelaskan ya. Saya memilih. Oh, silakan jelaskan Allah. Kalau man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenal Tuhan. Jangan diulang. Santai-santai. Coba. Jauh apa kau mengenal Allah? Di dalam, Apa begitulah? bentar. Suruh Bahasa Indonesia aja, nggak usah bahasa Arab. Itu juga nggak laku sama saya. bentar. Saya tuh lupa ini ayat Qur'annya. Ini ya, bunyinya kayak gini. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Innaka bil muqaddasi tuwa. Itu tuh ketika Nabi Musa bertemu dengan Allah. Ya udah usah dijelasin. Pokoknya artinya gini. Sesungguhnya aku inilah Allah. Saya nggak nanya Allah Nanti itu dulu. berdasarkan Musa. Nanti saya Kamu jelaskan mengenali sama Allahmu enggak? Ya nanti saya jelaskan ke logika. Sini ya. Ini ana rabbuka fala'na alaik innaka bil muqaddas. Artinya? Sesungguhnya aku inilah Allah, kata Allah. Maka lepaskanlah kedua terompamu. Ketika Allah sedang berbicara kepada Musa. Kedua terompa itu hakikat dan ma'rifatnya itu. Aduh, gimana ya? Mau jelasin? Astagfirullahaladzim. Anda nggak usah ngurusin sendalnya Musa. Maksud kedua terompa Sekarang itu. Anda kenalkan saja Allah. Dengar ya. Saya ini kata guru saya nggak boleh juga. Cuman nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Sekarang gini Muhammad. Kalau Kata kamu mengenali dirimu, ya Nabi Muhammad dengar. Kalau kamu mengenali dirimu, siapa dirimu? saya tidak ada, bukan siapa-siapa saya. Kamu tidak ada. Tidak ada. Berarti Allahmu tidak ada. Yang tidak Allah. Itulah yang dikatakan. Karena mengenal dirimu sama seperti mengenal Allah. Kalau kamu mengaku tidak ada, maka Allahmu tidak ada. Sudah selesai dong pembicaraan kita. Cepat. Itu saya katanya Anda ini belajar ma'rifat. Tapi Loh, Anda saya tadi sudah mengajarkan Anda. Kamu ada? Ada, saya bilang. Kenapa kamu ada? Loh, tadi saya menjelaskan dengan tegas dan jelas saya ada karena Yesus ada. Kalau Anda tidak ada, berarti Allah tidak ada. Sesuai dengan kamu mengenal dirimu sama seperti kamu juga mengenal Allahmu. Makanya kamu berhati-hati dalam bernarasi. Gurumu panggil sini. Coba Ustaz. ini ya. Anda ini tidak pelajar berarti. Nah, kamu saja tidak bisa mempelajari apa yang sudah kamu nyatakan. Kata kamu dengan logika, kalau kamu sama seperti kamu mengenal Allah, jika kamu tidak ada, maka juga Allahmu tidak ada. Logika dong. Logika kan? Karena Allah itu tidak mau disamakan sama makhluknya. Anda ini paham tidak? Kalau Allah tidak mau disamakan, sebentar. Kalau Allah tidak mau disamakan dengan makhluknya, kenapa dia sudah sama seperti makhluknya? Bagaimana Anda bisa mengatakan seperti itu? Allah mau beranak nggak? Tidak. Kenapa sama dengan batu tidak beranak? Batu itu Selesai. Dia sudah sama dengan pencipta. Pencipta sama dengan ciptaannya. Makanya saya tidak pernah menyalahkan ketika saya mengatakan Yesus itu menciptakan saya sesuai dengan gambarnya. Kenapa Allahmu yang tidak mau disamakan dengan makhluknya? Dia sudah sama seperti Allah. Sekarang saya tanya, Allah itu nama atau tidak? Allah itu nama. Kamu punya nama tidak? Tidak. Kamu tidak punya nama? Tidak. Jangan menipu dirimu sendiri karena kamu sudah sama seperti Tuhanmu ya. Mama. Saya ini tidak punya nama. Tetapi saya Lalu Muhammad Al-Fatih ini siapa?
Sekarang saya tanya, Muhammad Al-Fatih. Diberi nama untuk mengetahui bahwa saya itu Muhammad Al-Fatih ini nama atau tidak? Muhammad Al-Fatih ini nama atau tidak? gini ya, saya Udahlah, kamu udah terlalu malu. Jangan coba-coba menggunakan logika dengan saya, karena saya juga berlogika. Kok tidak lihat jidatku ini sangat berlogika ini? Kenapa cepat sekali? Kamu bahkan belum memperkenalkan Tuhanmu. Sulit, saudara-saudara, sulit. Jangan belajar makrifat kalau kamu juga belum belajar makrifat. Saya bilang saya sudah. Ada lagi yang mau mencoba peruntungannya? No? Ya, halo. Islam Kristen Pak Abi. Maaf kak, saya Islam kak. Ya, Gimana? oke. Mau Jadi ditanyakan tentang ini? saya ingin bertanyakan aja satu hal. Ini tujuan anda seperti ini sebenarnya itu apa itu? Untuk memberitakan Yesus. Yesus. Jadi anda dengan melakukan provokasi seperti ini, apakah tidak berpikir bahwa anda Saya memecah belah memprovokasi bangsa? siapa? Saya memprovokasi siapa? Ini anda sedang memecah belah. Kan dari tadi Dua saya kubu nggak jatuhnya. memecah belah. Saya mempersilahkan orang untuk tanya iman saya. Kalian mau kenal Yesus, saya kenalin supaya kalian itu tidak salah paham dengan iman kami. Kan kalian Iya, selalu oke. mengira Tuhan saya itu nggak Oke, pernah ngaku. gini. Berarti kakak menganggap Yesus itu nabi. Yesus itu nabi dari Allah, Jalannya dari mana Yesus itu nabi? karena dia Allah yang jadi manusia. Allah yang jadi manusia. Berarti manusia disembah. Allahnya Gitu. yang disembah. Karena Yesus itu adalah Allah. Tapi Yesus itu Yesus manusia itu yang jadi Allah. Yesus itu sebelum, makanya dengar. Kan kamu nggak kenal kan, makanya kepo kan. Saya kasih tahu. Iya, Provokasi, oke. itu yang kepo. Iya. Kamu kan nggak kenal Tuhan saya kenalin. Yesus itu adalah Allah. Yesus itu Iya. adalah Allah. Diem dulu. Iya. Baik. Nih, kau cerna. Bagus. Yesus itu adalah Allah. Dia datang menjadi manusia. Di dalam diri Yesus itu ada Allah dan ada Allah manusia. Jadi kalian nyembah manusianya, ya kami nyembah Allahnya. Kami menyembah keilahiannya dalam kemanusiaannya. Seperti itu, sesimpel itu. Kan kalian nggak kenal. Berarti Yesus itu nabi? Iya, kemanusiaannya itu nabi, keilahiannya bukan nabi. Oke. Anda mengatakan bahwa Anda menyembah Allah, ya kan? Iya, Bukan Yesus begitu itu yang Anda adalah katakan? Allah. Dalam agama kami juga menyembah Allah. Apakah kita memiliki Tuhan yang sama? Beda lah. Allahmu kan nggak bisa jadi manusia. Memang tidak jadi manusia. Apakah itu pantas manusia disembah? Yang kami sembah Allah karena dia sebelumnya adalah Allah kan tadi Iya, saya jelaskan. iya. Memang betul yang kamu maksud itu adalah Allah. Tapi kan kamu bilang tadi kan Yesus itu manusia yang bangkit menjadi Allah, kamu bilang kan? Jangan dibalik dong. Dia sebelumnya Allah yang menjadi manusia. Kok dibalik sih, Mukidi? Jadi Tuhan menyamar itu jadi manusia. Jangan dibalik. Dengar, kau ini memang tukang brengsek kau memang. Tadi saya bilang dia adalah Allah. Dia sebelumnya Allah yang menjadi manusia. Oh, gitu. Bukannya manusia Allah. Anda udah saya mute, Anda mendengarkan. Anda itu terlalu kotor otaknya, makanya Anda nggak bisa menangkap apapun. Saya bilang dia sebelumnya Allah. Jangan dibalik, manusia baru jadi Allah. Gimana sih? Ya,
apakah pantas manusia disembah? Yang kami sembah itu keilahiannya dalam kemanusiaannya. Ini juga nggak ngerti nih biawak satu ini. Pertanyaan kami itu simpel. Jawaban saya simpel. Kami menyembah keilahiannya dalam kemanusiaannya. Udah, Sabar. itu jawaban. Terlalu Pertanyaan simpel. saya itu, Gini, makanya ya. Cuh. Ya. Makanya saya bilang, kalian itu nggak pernah pakai otak. Kalian itu bahkan nggak menangkap kata-kata saya. Kalian nggak nangkep sama sekali. Saya jelas banget dan simpel banget. Pusatkan perhatian kalian, konsentrasi. Ya, ini adalah Umul Corbuzier lagi bicara. Tolong dengarkan. Kami menyembah keilahian Yesus dalam kemanusiaannya. Konsentrasi. Gimana? Mukidi harus banyakkah saya menjelaskan dengan kata-kata? Ini gua kayak X-Men ya, lama. Aduh, kan sudah jadi manusia, terus hilang gitu keilahiannya. Ketika dia menjadi manusia atau ketika dia mengambil kodrat manusia, keilahiannya tidak berubah. Namanya ngambil. Paham nggak ngambil? Alah, ambil kodrat manusia. Saya berubah nggak jadi ini. Ini berubah nggak jadi ini. Ini namanya ngambil. Ngambil itu nambahin. Allah, manusia saya tambahkan. Saya menyembah keilahiannya dalam kemanusiaannya. Konsentrasi. Dasar biawak, pada nggak ada otak. Udah, kalian cocok jadi biawak, nggak cocok jadi manusia kalian. Kalau kali kayak gitu simple gitu, bahasa gue simple tapi pasten loh. Gue suruh konsentrasi, pusatkan pikiran Anda. Ini adalah Umul Corbuzier. Tatap mata saya. Dasar lu biawak. And then bukan gini provokasi. Kau aja kepo kan sama Tuhan kami kan. Kalau masih kepo itu jangan bilang provokasi. Justru saya itu membantu keresahan kalian akan iman kami. Bagus. Ya, gaya tuh begitu. Adalah cengengesan. Aduh. Begitu banget akhlaknya. Halo. Silakan. Ya, silakan Pak. Mau tanya apa Pak? Ya, salam dari Padang. Ya, silakan Padang. Islam berarti ya, Islam. Iya, saya Islam, Muslim. Oke. Mau tanya apa Pak? Saya mau bertanya, sebelum Yesus dilahirkan, Tuhannya siapa? Siapa yang dianggap Tuhan? Allah adalah Tuhan, Sang Bapa bersama firman dan rohnya. Tuhan itu adalah Sang Bapa dengan firman dan rohnya. Yesus datang ke dunia ini, kemanusiaannya yang baru lahir Pak. Tapi Sang Firman itu sudah ada sejak kekal. Kemanusiaannya memang baru ada ketika dia dilahirkan. Kemanusiaan Yesus itu ketika baru dilahirkan 2000 tahun lalu. Tapi dia sebagai firman sudah ada sejak kekal bersama dengan Sang Bapa dan rohnya Bapa itu. Kenapa Jadi kalau kamu kalimatnya bilang, Sang Bapa? Kenapa kalimatnya pakai Sang Bapa? itu Sang Bapa itu bukan kalimat. Sang Bapa itu nama realita. Kenapa dia disebut Bapa? Karena Bapa itu adalah sang sumber segala sesuatu. Kita lihat ya. 1 Korintus 8 ayat 6. Enggak, jangan pakai logika Kristen, tentu enggak nyambung nanti. Tentu saya tidak menerima logika. Ya, karena Bapak nanya Kristen kan? Bapak mau tanya Islam sama saya? Maksud saya kita pakai sudut pandang. Ya, nanti itu enggak akan nyambung. Kan Bapak tanya ke Kristenan, saya jawab ke Kristenan dari Alkitab dong. Masa dari Al-Quran? Berarti ini
perspektif Alkitab. Enggak, maksud saya gini, saya banyak hal mendengarkan penjelasannya itu bukan logika, tidak melulu pakai logika kekristenan gitu. Jadi saya mau debat logika Oke. saja. Dan Mengapa soalnya nanti disebut kalau sang Bapa? Dengar Oke, dulu, oke, dengar dulu, jangan ya, banyak ngomong. silakan. Orang Yahudi pun dalam doanya menyebut dengan Aviat. Avi itu adalah Bapa kami. Jadi di dalam pemahaman orang Yahudi, Allah itu disebut Bapa. Kenapa? Karena Bapa itu sumber segala sesuatu yang tak kelihatan, yang tak terhampiri itu. Makanya ketika Yesus mengatakan Bapakku, Yahudi nggak protes karena mereka tahu apa artinya. Bapa itu artinya sang sumber segala sesuatu itu yang tak kelihatan itu. Nah, Yesus Kristus mengatakan, Aku datang dan keluar dari Bapa itu. Makanya dia disebut sebagai anak Allah. Tuhan Yesus mengakui dirinya sebagai anak Allah. Dan orang Yahudi, ketika Tuhan Yesus mengakui dirinya anak Allah, orang Yahudi ingin melempari dia dengan batu. Kenapa? Karena dia sedang menyamakan dirinya dengan Bapanya. Karena hakikatnya satu. Gitu. Jadi ketika Yesus mengatakan aku adalah anak Allah, Mesias yang hidup, orang Yahudi itu ingin melempari dia dengan batu. Mengapa dia menyebut Allah sebagai Bapanya? Karena dia adalah sumbernya. Dan orang Yahudi tahu itu. Jadi ketika Yesus menyebut diri sebagai Yesus menyebut diri sebagai anak dan dia memiliki Bapa, sang sumber itu, orang Yahudi mengerti apa artinya. Tetapi orang Yahudi menyangkali bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias. Karena apa? Orang Yahudi itu maunya Mesias yang membawa pedang, bukan yang seperti Yesus yang menghancurkan maut oleh kuasa darah dan kuasa kebangkitan. Jual dia. Gitu. Kenapa cuma satu kali saja dilahirkan, kemudian apakah Tuhan yang dimaksud oleh Elia itu hanya untuk kaum tertentu saja kah? Atau dia itu Enggak. adalah Tuhan daripada seluruh semesta alam? Dia adalah Tuhan orang di seluruh dunia semesta alam ini. Tapi, mengapa ia lahir 2000 tahun lalu? Kenapa enggak semenjak zaman Adam? Mungkin begitu ya pertanyaan Bapak. Ya, betul. Ya, silakan Mengapa? Kalau Yesus Kristus datang di zamannya Adam tiba-tiba, maka enggak akan ada yang percaya kepada dia. Dia datang 2000 tahun setelah itu pun nggak ada banyak yang nggak percaya sama dia. Itu Jadi sangat cara subjektif Allah sekali. kami Itu bekerja. sangat subjektif sekali dan tentu kalau berbicara Tidak. demikian, Ini pandangan itu subjektif menurut Islam. Tapi menurut kitab suci kami, Ibrani 1, saya sekarang tidak melihat dari perspektif itu, tidak. Kalau tentu itu tidak akan selesai. kalau kamu tidak melihat dari sekarang saya tanya, standar kebenaran yang kamu gunakan untuk menilai argumentasi saya itu standar apa? Nggak, maksud saya gini, jika Enggak, memang sekarang Tuhan saya itu- tanya Anda, Anda mengatakan bahwa saya subjektif. Sekarang saya mau menguji Anda. Apa standar yang Anda gunakan sebagai yang objektif untuk menilai argumentasi saya? Apakah Oke. lahir dari subjektivitas kamu sendiri atau apa? Apa standar yang kamu gunakan Ya menilai jelas, argumentasi saya? jelas itu, jelas. Apa itu? Makanya Apa saya standar? katakan seperti ini. Bukan, Kalau saya tidak tanya yang lain-lain. Saya tanyakan apa standarmu menilai argumentasi saya? Tentu dengan Yang sedang kamu pakai. Ayo, saya mau tahu logika yang kamu pakai logika apa? ya logika ilmu pengetahuan. Iya, ilmu pengetahuan tuh banyak, Pak. Ya, jadi logika yang kamu pakai tuh apa? Di tingkat rasio apa? Yang kamu gunakan menilai argumen saya, biar saya tahu. Iya, saya ingin katakan apa? seperti ini. Saya ingin Namanya katakan apa? seperti ini. Ketika Logika tadi apa yang Bapak pakai? Ya, saya jawab Jangan dulu. lari dulu. Saya pengen Iya, tahu betul, Bapak betul. menilai saya. Saya mau membuktikan kepada 4.000 orang di sini bahwa Bapak lah yang subjektif menilai argumentasi saya dengan standarmu sendiri. Itu sangat subjektif. Jadi ya- itu memang jadi sangat yang subjektif. Saya katakan seperti ini. Tadi Jadi yang dikatakan andaikan dia subjektif datang itu, sebelum yang 2000 subjektif 2000 itu tahun kemarin, sebenarnya adalah maka banyak Anda. orang yang akan tidak percaya. Maka saya katakan itu sangat subjektif. Namanya Maha Kuasa, kenapa dia mesti harus lahir pada waktu yang dikatakan tadi? Bisa Makanya saja. Anda jelaskan Anda dengarkan penjelasan saya. Alkitab kami berkata setelah genap waktunya. Berarti setelah genap waktunya itu menurut perspektif ilahi. Di dalam
hikmat Roh Kudus yang diberikan kepada para rasulnya Yesus Kristus. Karena apa? Sebelum Yesus Kristus diutus ke dunia ini, dia memberikan nubuatan dan janji-janji agar ketika Yesus datang, semua orang bisa melihat ke belakang atas janji itu. Kepada Adam dan Hawa, Tuhan menjanjikan anak laki-laki keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular dan ular meremukkan tumitnya. Baru Apa setelah buktinya? itu kepada Musa, 1500 tahun sebelum Yesus lahir, kepada Musa Allah berjanji, akan kubangkitkan yang seperti engkau dari antara suku Israel. Kalau kamu pembebas dari bangsa, dari perbudakan Mesir, yang akan datang itu lebih besar. Lalu ia berjanji kepada Daud 1000 tahun sebelum Yesus lahir, nanti dia akan berseru Eli Eli lama sabachthani. Ketika tangan dan kakinya dipaku dalam Mazmur 22. 750 tahun kepada Yesaya, ia menubuatkan nanti Penjelasannya sangat tidak menjawab pertanyaan saya. hamba Tuhan. Oke, Makanya, saya tidak membantah, tapi saya tidak menerima ya, karena tidak. oke, Anda tidak menerima tidak masalah. Anda cukup mendengarkan jawaban saya. Tidak cukup. Anda puas atau tidak? Saya Anda rasa puas atau saya tidak rasa itu tadi tidak urusan. jawabannya sudah cukup. Anda mau Mas, lanjut bertanya atau tidak? Kalau tidak, saya turunkan. Ada banyak orang yang mau Saya ada bertanya. satu poin pertanyaan lagi. Saya ada satu ada hal yang sangat menarik bagi saya dan sampai sekarang masih bahan renungan bagi saya. Kak Elia itu sering sekali mengatakan bahwasanya Nabi Isa yang dianggap oleh umat Muslim dengan Yesus yang dianggap sebagai ilah gitu ya, itu berbeda gitu. Betul. Emang kan Isamu seperti itu, Nabi Isamu dalam Quranmu itu dari suku apa? Sekarang saya tanya, Nabi Isa dalam Islam itu dari suku apa? Coba kamu jawab. tidak. Kasih data. Pertanyaan saya- Kasih data pertanyaan saya dari belum Al-Quran. Saya mau tanya. Di dalam Al-Quran dan di dalam teologi Islam, Nabi Isa itu dari suku apa? Ayo. Pertanyaan saya Kalau belum kamu selesai. tidak bisa jawab, jangan sama-samakan. Oh, bukan, saya tidak menanyakan. Saya tidak Oke, menyamakan. sekarang saya tanya. Pertanyaan saya belum Isa selesai. itu, Pertanyaan Nabi saya Isa belum saudara, selesai. Bapak sudah bertanya apakah itu sama atau berbeda. Belum. Saya Itu mengatakan masih- itu berbeda. itu Sekarang masih saya pengaruh. tanya kepada Anda kembali, Nabi Isa dalam Islam, Anda kan Islam, pasti tahu agama Islam. Nah, Nabi Isa dalam Islam itu agama apa? Bukan agama, maaf. Itu dari suku apa? Saya mau tahu dia suku apa. Enggak, saya Biar saya bandingkan pertanyaan saya dengan masih Yesus sepenggal tadi. Kristus yang ada di dalam Alkitab. Pertanyaan saya masih Ayo. sepenggal. Tadi itu baru pengantar. Saya ingin Nah, mau turun aja. Kalau ndak bisa jawab, pertanyaannya masih sepenggal, itu cuma pengantar. Kalau saya mau jawab, banyak alasanmu. Makanya Pak, jadi Kristen, ya, biar dibaptis. Biar selamat ya. Udah nggak bisa jawab, pertanyaannya masih nanggung. Nanti kok alihin lagi tuh ke topik lain. Tahu saya, trik-trik licik kalian tuh tahu saya. Ngerti saya. Ya, mana nih? Ya kan? Kalau udah nggak bisa jawab, takiyahnya apa? Pertanyaan belum selesai. Agar dialihin ke topik lain. Ya kan? Kalau gitu, kita lanjutkan ya. Sabar ya. Emang begini nih mereka ini. Kita ganti. Yang Kristen juga boleh nanya, naik ke atas ya. Silakan Umar. Halo, Saudara Ilya, selamat malam. Ya, malam Pak, silakan. Nih, saya mau bertanya, mungkin dari dia Jesus Only. Untuk yang tadi nih, saya mungkin menarik banget yang tentang perkataan Yesus saat disalibkan. Eli, Eli, ya sabachthani ya. Ya. Nah, itu mereka mengkajikan tentang Alkitab yang di ayat Wahyu itu. Tentang berperang lawan 9 naga, yaitu Lucifer kan. Antikris. Itu hermenet, itu penafsiran siapa? Mungkin bisa dibilang Marcion. Oh, enggak. Dan Eli lama sabachthani itu. Enggak. Eli lama sabachthani itu orang Yahudi sendiri memahami itu dengan istilah ayelet hashokar. Yang maknanya bagi orang Yahudi adalah sebuah pengharapan di balik penderitaan. Itu disebutnya ayelet hashakar. Nah, itu juga pernah diucapkan oleh Esther. Ya.
dalam masa-masa ketika Israel menderita, mereka menaruh pengharapan di dalam ayat Hasyakar itu. Nah, itulah yang digunakan oleh Yesus Kristus ketika naik ke atas kayu salib. Di balik penderitaan dia memberi pengharapan dan menganugerahkan pengharapan yang besar bagi dunia. Nah, kalau Marcion menafsirkannya seperti itu salah. Karena itu nubuatan mesianik. Mazmur 22 itu. Karena di ayat kalau nggak salah 16-17-nya itu berbicara tangan dan kakinya dipaku. Ketika tangan dan kaki dipaku. Oh, seperti itu ya. Lalu tentang maaf ya, mungkin keimanan dari perbedaan Tritunggal dengan Oneness itu apa sih? Padahal kalau saya sering mendengar ya sama aja sebenarnya menurut saya. Tapi kenapa terkadang mereka nggak sama ya? Boleh dikasih penjelasannya? Oneness itu percaya bahwa Oneness itu menolak Tritunggal, Pak. Mereka tidak menerima keunikan di dalam kebagaimanaan Allah Tritunggal itu. Tapi mereka mengatakan bahwa Allah itu hanya satu pribadi. Allah itu satu pribadi di dalam peran yang berganti-ganti. Jadi dia satu orang tapi kadang jadi Bapa, kadang jadi anak, kadang jadi roh. Mereka percaya Allah itu dulu Bapa. Ketika jadi Yesus, baru berubah lagi jadi Roh Kudus. Jadi Allah yang berubah-ubah. Seperti bunglon yang berubah warna, tapi tetap satu bunglon. Itu Oneness itu. Tapi bisa nggak ketika kadang dia jadi Bapa, kadang jadi anak, kadang jadi Roh Kudus, bisa nggak keanakannya berbicara dengan kebapaannya pada waktu yang bersamaan? Kan nggak bisa. Karena itu hanya satu pribadi. Nah, disitulah kesalahan Oneness. Padahal dalam Alkitab, ketika Tuhan Yesus dibaptis adalah suara Bapa dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Bapa dengan Yesus itu bisa berbicara. Berarti tidak benar pandangan Oneness itu. Gitu, ya. Elia Miron. Semoga Tuhan berkati selalu ya. Salam toleransi, Kak. Yo, Tuhan berkati ya. Aku berserah. Oke, kita lanjut ya. Ya, tapi sedikit mau cerita boleh ya? Jangan Ini kan panjang-panjang, saya Pak. boleh. Ini sebentar saya mau turun aja. Jadi saya bersyukur lahirnya banyak apologet termasuk Kak Elia. Jadi saya mengikut Kak Elia ini dan apologet lainnya. Saya bersyukur di keluarga saya ada yang mualaf tapi sudah mulai mencari kebenaran di dalam di dalam kekristenan kembali, di dalam ajaran Kristen gitu. Nah, jadi di keluarga saya itu ada 2 orang mualaf dan ada 2 orang juga yang jadi Kristen gitu, yang murtad gitu, jadi Kristen bahasanya. Nah, ketika ada data atau misalnya perdebatan diskusi di dalam ruang apologet Kristen dan Islam gitu, jadi kami nonton bersama-sama gitu. Jadi setiap ada data yang disajikan baik dari pihak Muslim dan Kristen, kami selalu cross check bersama saudara saya yang yang mualaf itu. Jadi dia sekarang mulai agak ragu gitu, jadi pengen belajar kekristenan kembali. Nah, contohnya seperti kami pernah nonton bersama waktu Nandar gitu bilang bahwa Yesus itu poligami, dia menyajikan data. Nah, ketika saudara saya yang buka, ketika dia buka data itu loh kok nggak ada gitu kan. Jadi saya mau bilang ke dia, ayo kita sama-sama lihat data. Apakah ayat itu ada atau tidak? Sama juga seperti yang apologet Kristen. Misalnya Kak Elia menyajikan data, ya kami sama-sama cross check gitu. Jadi tidak semudah menerima begitu saja, mengimani. Kami sama-sama cross check gitu. Nah, apa kata terakhirnya yang dia bilang saudara saya? Ya, saya akan mengikuti ajaran. Saya akan melihat isi ajarannya, melihat bagaimana isi ajarannya benar atau tidak, dan saya akan mengikuti orang-orang yang di dalam
ajaran itu yang berakhlak gitu. Jadi itu kata terakhir yang saudara saya bilang sih, yang mualaf itu, dan sekarang posisinya sudah mulai mencari kebenaran di dalam Kristen gitu. Itu aja sih Kak. Jadi Ya, setiap data yang ya disajikan betul. itu kan Jadi, telah hmm? ya ya. Jadi setiap data yang disajikan itu baik dari apologet Kristen atau Islam. Jadi kami sama-sama buka biar tidak terima begitu saja. Jadi kami cross check gitu. Begitu Kak Elia. Ya, ya. Iya, cuma kamu waspada aja dengan ajaran mereka karena mereka bisa berbohong dalam beberapa hal. Oh iya iya. Itu udah salah itu ya. Jadi Oke. semua yang mereka lontarkan argumen yang mereka lontarkan untuk terlihat kekristenan itu tidak benar. Itu adalah hasil ajaran mereka yang bisa melakukan seperti manipulasi untuk membuat Kristen terlihat kotor. Karena mereka memang ada untuk menodai kekristenan. Ya, Oh jadi iya. saya bersyukur kalian punya keinginan seperti itu tetap dipertahankan. Oh ya. Oke, baik, makasih Kak Elia. Jadi itu terima kasih buat saya dukunglah Kak Elia dan teman-teman apologet semua yang Kristen. Oke ya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan memberkati. Ya, jadi hati-hati ya dengan ajarannya ya. Karena mereka bisa berbohong dalam beberapa hal. Nah itu tuh. Dalam Kristen tidak ada boleh begitu. Ya, jadi ya harus waspada. Telaah setiap ajaran. Perbedaan Nasrani sama Kristen itu apa? Nasrani itu sekte ya, bukan Kristen, beda. Silakan, siapa nih? Selamat malam. Selamat malam Kak. Silakan mau tanya apa, brother? Ntar dulu Kak. Udah berapa lama saya tunggu? Kenapa Yesus mati Kak? Oke, kenapa Yesus mati? Yesus itu mati dalam keadaannya sebagai manusia untuk menumpahkan darahnya sebagai pengampunan dosa. Ibrani 9 ayat 22. Oh, Jadi Tuhan Yesus tuh mati itu untuk menggenapi seluruh hukum para nabi. masa? Oh ya. Iya, Terus ada di mana sekarang? di surga. Oh, di surga. Kapan turun terus? Bagaimana? Oh, kalau kapan dia turun terus? Kapan dia turun terus? Ya, Maksudnya? kapan Turun dia kembali. Dia bilang kalau dia datang seperti pencuri, nggak ada yang tahu tentang hari itu juga. Gitu. Nanti dia akan datang kedua kali ketika semuanya sudah genap waktunya. Sundel? Ya dah Kak, ya dah Kak. Sundel Gitu. Kak. Oke dah Kak. Apa Terima kasih. apa itu? Terima Sun. kasih. Oke, ya terima Ya kasih. Sundel. Kapan dibaptis? Dibaptis? Enggak lah, Sundel banget. Bawi. Ya siapa tahu kamu mau dibaptis. Kan kamu Enggak. tanya ke Kristen. Entlen Kamu punya Nina. juru selamat nggak? Kamu punya juru selamat nggak? Ya, Ya iman siapa saya juru kuat selamat? Kak. Ya siapa juru selamatmu? Allah. Iya, apa buktinya kalau dia ada? Wih, nggak perlu bukti. Saya Loh, sudah kok nggak perlu yakin. bukti? Iya, Loh, kamu banyak. yakin dia ada dari mana? Kamu yakin dia ada? Ya yakin dah. Iya, apa yang yakin? Apa yang buat kamu yakin dia ada? Kami yakin Yesus ada karena dia ada dalam sejarah dunia. Ada rasul-rasul yang menyaksikan dia hidup. Nah, yang buat kamu yakin dia ada apa? Ya, terus kalau siapa yang menciptakan Yesus? Yesus nggak ciptaan, dia firman yang mencipta kok. Oh, kalau di agama saya Yesus diciptakan oleh Allah. Iya, Yesus yang di agama kamu, Yesus yang bagaimana? Buktinya Yesus diciptakan oleh Allah itu apa? Apa buktinya Yesus diciptakan oleh Allah? Sundel.
Bodek. Ya, kalau sudah tidak bisa Baik, jawab, Tuhan, videonya kamu kita lari ke sudah simak biritan, apa yang barusan lalu dibahas dan menghina-hina. dibicarakan oleh para apologet Kristen bersama dengan orang-orang yang menanyakan iman Kristen kepada mereka. Dan sangat luar biasa saudara dalam Tuhan, di mana apologet Kristen menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada mereka dengan jawaban yang sangat luar biasa. Nah saudara dalam Tuhan, satu poin yang luar biasa dari banyak hal yang mereka bicarakan, sebenarnya banyak poin yang luar biasa, tapi satu hal yang harus kita terus ingat sebagai orang Kristen, dan juga kita harus beritahu kepada mereka yang bertanya bahwa Yesus adalah Tuhan, ya. Jadi ketika Yesus datang ke dunia ini pun dia menjadi dua natur, ya, natur manusia dan juga natur ilahi. Dalam kemanusiaannya, ya, ada natur ilahinya. Jadi Yesus itu tetap Allah, ya, walaupun dia juga tetap manusia ketika dia datang ke dunia ini. Nah, pertanyaannya ketika dia datang ke dunia ini, siapa sih yang menjadi Allah gitu loh. Itu kurang lebih seperti itu pertanyaan seorang bapak di video tadi. Dan apologet Kristen menjawab dengan baik, mengatakan bahwa dia tetap Allah, ya, di dalam naturnya dia sebagai manusia, dia adalah ilahi, ya. Banyak bukti bahwa dia ilahi, ya, termasuk mujizat-mujizat yang dilakukan, dan juga dia menyebut dirinya sebagai Tuhan. Dia menunjukkan dirinya sebagai Tuhan kepada murid-muridnya dan tentunya kepada umat Kristen hingga saat ini, ya. Dan Yesus pernah mengatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu. Artinya bahwa derajat Yesus ini sama dengan derajat Allah Bapa. Ini berbicara tentang Tritunggal, saudara dalam Tuhan. Ya, di dalam Tritunggal kita kenal ada 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ini juga sesuai dengan yang dipesankan Yesus ketika dia memberikan amanat agung kepada murid-muridnya supaya pergi ke seluruh dunia untuk membaptis orang-orang yang percaya dan menjadikan mereka murid Yesus, ya. Mereka harus membaptis orang-orang yang percaya dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ini 3 pribadi dalam satu hakikat, dalam satu kealahan gitu loh. Jadi tentu hanya orang Kristen yang bisa memahami hal ini gitu loh, karena ya di luar Kristen tentu sulit memahami tentang Allah Tritunggal, ya. Kalau berbicara tentang Allah Tritunggal, terlalu banyak ayatnya dalam Alkitab, ya, mulai dari perjanjian lama hingga perjanjian baru. Dan di dalam Allah Tritunggal ini, ya, Yesus merupakan pribadi kedua yang datang ke dunia ini, ya. Seperti yang saya bilang di awal, bahwa ketika dia menjadi manusia, di dalam kemanusiaannya pun dia Allah, dia ilahi, ya. Tadi saya katakan bahwa banyak bukti, ya ketika dia datang ke dunia ini dia juga melakukan mujizat, mengubah air menjadi anggur, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati, ya. Dan tidak hanya itu, Yesus sendiri menyebut dirinya Tuhan. Misalnya, ya, di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 13 dia mengatakan dia guru dan Tuhan, ya. Dia mengatakan di ayat lain, dia mengatakan bahwa dia pemilik sorga, ya, dia membawa orang-orang kudusnya ke dalam kerajaan sorganya gitu loh. Jadi ini bukti bagi kita bahwa dia adalah Tuhan. Dia mengatakan bahwa hanya dia jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Ini semua bukti bagi kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat bagi orang percaya. Nah, saudara dalam Tuhan, tentu kita sebagai orang Kristen harus tetap mengingat hal ini supaya iman kita tetap bertumbuh dan iman kita tetap kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan semoga orang-orang di luar sana yang terus mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh apologet Kristen terberkati, dan kita rindu semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Dan kita berdoa buat para apologet Kristen yang ada di video tadi, ya, supaya mereka diberkati Tuhan, diberikan umur panjang, pelayanannya diberkati, keluarganya masa depan yang diberkati, dan kita doakan supaya mereka senantiasa mengalami lawatan dan pertolongan Tuhan, ya. Nah, dalam Tuhan, saya secara pribadi tidak terlalu panjang lebar memberikan ulasan tentang video barusan.
Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menambahkan iman ke dalam hati kita sebagai orang Kristen. Dan di kesempatan ini saya kembali berpesan supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita, semangat mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan kita, dan kita percaya bahwa Tuhan memberkatinya. Nah, dalam Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.